seluruh dunia. Amin. Tapi paling nggak mau nyapa dulu mama di seluruh Indonesia dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Emak nonton drakor. Jangan cuma nonton, tapi ambil juga hikmahnya. Nah, ini kenapa ya? Apanya yang kenapa, Mak? Ya nggak kenapa-kenapa. Ini Emak mau ngajakin mak semuanya yang ada di sana, di Indonesia, di Malaysia, atau di Korea. Masya Allah, ya Robun. Ini Mak mau nonton drakor, ya Robun, yuk temenin yuk. Kenapa sih Mak harus bikin channel? Nggak apa-apa, Mak tuh nyari temen. Selama ini nonton drakor sendirian kok sepi, nggak ada temen ngobrol. Jadi Mak nekat nih bikin channel ini, ya. Terus kenapa harus nonton drakor, Mak? Kenapa ya? Kan banyak sinetron, Mak. Kenapa ya? Nggak apa-apa sih. Itu mah selera. Tapi kalau Emak pertama kali nonton drakor tuh ada temen yang rekomendasiin. Reply 1988. Jadi pertama kali nonton langsung itu Mak jelek Slice of Life, dramanya tentang kehidupan keluarga. Terus dari situ Mak mulai searching drakor yang lain beberapa dan kebetulan suka juga. Makanya ini sekarang ada drakor terbaru judulnya Dear Ex. Nah, Mak mau nonton bareng sama yang lain mama di sana. Sebelum kita nonton bareng, Mak, itu cuciannya udah beres belum? Udah nyapu, udah ngepel, udah masak? Beresin dulu ya sebelum kita nonton bareng. Jangan lupa pasang alarm, takutnya nanti lupa jemput anak-anak kebablasan nonton channel Emak ini ya. Masya Allah. Oke, jadi karena ini video pertama Emak juga belum tahu harus ngapain. Jadi Emak hanya lebih banyak memberi reaksi dari apa aja yang direaksi, ya tergantung nanti ceritanya seperti apa. Ini akan jadi reaksi tulus dari hati Emak. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat semuanya. Yuk kita belajar sama-sama dari drama Dear Ex. Oke, kita mulai. Oh ya, jangan lupa ini mohon diingat Emak, film ini itu tidak boleh ditonton anak di bawah 16 tahun. Wah, kenapa nih ya? Ada andikan apa nih? Tapi karena kita udah Mak udah jelas di atas 16 tahun kan? Ya udahlah ya, kita nonton. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ya, ini kenapa ini? Anaknya kenapa ya? Oh, auzubillah. Kayaknya broken home ya. Ibunya alkoholik, bapaknya juga sangar. Anaknya dipukulin. Ya Allah, mudah-mudahan di luar sana kita selalu diberikan apa ya namanya, perlindungan. Mudah-mudahan suami kita selalu sayang sama kita ya Mak. Keluarga kita saling sayang. Kita juga jadi orang tua jangan seenaknya ya, sambil belajar dulu jadi orang tua yang baik supaya anak deket sama kita. Jangan pernah mukul ya, tidak boleh ditiru, tidak boleh kita menyakiti diri kita sendiri apalagi orang lain, apalagi itu anak kita ya. Aduh, ini kenapa lagi dijatuhin? Aduh, ternyata film ini dark, mencekam ya. Ini Mak disclaimer dulu ya, kita nonton hanya sebagai hiburan dan kita sama-sama belajar memaknai sebuah cerita yang disajikan. Mak juga nggak tahu kalau ternyata film ini
itu darknya yang agak menakutkan ya. Tapi mak yakin ada sesuatu yang bisa kita pelajari ya. Yuk kita nonton sama-sama. Ini adegan ketika ibunya dijatuhin bapaknya sendiri, entah tuh bapak suaminya. Terus ini anaknya, mak kalau lihat ibu jatuh emang kayak gini ya? Enggak ya? Enggak kan? Jangan ya. Kalau ada keluarga kita jatuh, kita langsung bantu. Kita langsung bantu ya. Nggak boleh kita ketawain tuh suka anak-anak. Kita ajarin kalau ada yang jatuh kita langsung tolong, jangan diketawain ya. Kita lihat apa yang kita bisa lakukan, ini dibangunkan pertama-tama. Ini nggak kayak gini ya, ini didiamkan ibunya sendiri. Nauzubillah, nauzubillah. Parenting mak, parenting. Belajar parenting yang baik, belajar kita menanamkan budi pekerti yang baik ke anak-anak kita, adab ilmu ke anak-anak kita ya. Jangan sampai kita juga jadi ibu yang nggak baik, nauzubillah ya. Kita tanamkan budi luhur yang baik ya buat anak-anak kita ini. Ditinggalin coba, aduh nak ditinggalin. Aduh mak, kebanyakan komentar mak, ini kan emang filmnya kayak gitu mak. Iya tapi kan sedih ya. Oke, itu tadi intronya. Ini sekarang lagi apa? Itu tadi intronya di masa kecilnya ya, hanya segitu. Kok masih banyak pertanyaan dalam benak emak ini? Apalah kejutannya nih? Kenapa hanya secuil cerita aja masa kecilnya ya? Masih banyak teka-teki nih sepertinya yang belum dijelaskan di episode pertama ini. Tuh, Masya Allah, Mbak Kim Yo Jung cantiknya. Aduh, sayang sekali itu, Masya Allah. Kita doakan, siapa tahu Mbak Kim Yo Jung, ya Allah berikan keberkahan, berikan hidayah ya. Masya Allah, cantik sekali. Episode pertama ini berjudul Her Ex, artinya ex-nya dia. Ex ini apa ya? Oh iya, tadi juga dari awal juga judulnya Dear Ex ya. Ex ini apa? Mantannya atau siapa? Belum tahu ya. Yuk mari kita lanjutkan menonton. 너 이거 뭐냐? 어? 이거 뭐냐고! Ternyata ibu gurunya, mohon maaf, selingkuh. Dan apa hubungannya si ibu guru dengan ini? Pemeran utamanya di sini namanya Baek Ah Jin. Baek Ah Jin, harusnya dia orang baik dong ya. Tapi kita nggak tahu nih, kalau lihat tokoh utamanya ini biasanya protagonis ya, tokoh yang baik hati, rajin menabung, tidak sombong, ya suka menolong. Tapi sepertinya tokoh utamanya punya karakter yang berbeda nih. Menarik sekali ya. Karakter utamanya cukup kuat, digambarkan cukup kuat. Tapi sepertinya manipulatif juga ya. Nih, Dear Ex yang pertama Sim Sung Hye, teman sekelasnya, teman sekolahnya. Ada apakah dengan Sim Sung Hye ini? Kenapa dia jadi targetnya Baek Ah Jin? Sim Sung Hye ini ternyata anak pintar ya. Dia juara sekolah, juara nggak cuma kelas loh, juara sekolah. Tapi ya dibalik kesuksesan itu ada orang tua yang menyogok sana, menyogok sini. Mak, jangan ya. Kita percaya sama kemampuan anak-anak kita, nggak perlu nyogok sana nyogok sini. Kalau emang anaknya pintar, insya Allah dia akan jadi anak pintar. Tinggal kita kencengin ini, Masya Allah. Nih, doa ke langit maknya, tugasnya ya, biar anak-anak kita sukses. Bukan nyogok, bukan apa ya,
deketin si A si B supaya anak kita bisa kesini ke situ. Enggak, bukan gitu caranya. Oke? Caranya adalah kita, emaknya, yang mendorong, memanjatkan doa ke langit. Ya, kan nyokok. Jadi emosi nih mak. Ini tokoh yang laki-lakinya kayaknya tokoh utamanya. Jadi siapa namanya Yung? Oh, ada apa itu? Tadi ada sekilas kayak potongan masa lalunya. Yong Junseo. Ribet ya, mohon maaf nih, ribet mak ngomongnya. Ini kenapa nih mereka berdua ada di tempat ini kok deket-deketan begini? Aduh, kayak ada ceritanya, cuman belum dijelasin kenapa mereka bisa sedekat ini. Tapi mak peringetin nih, nak kasih tahu lagi nih ya, lagi-lagi nih ya, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim jangan berdua-duaan ya, dijaga. Nih, tidak untuk dicontoh ya. Banyak hal-hal di drama ini ya, Mas Sorotin, di drama ini yang tidak selalu harus dicontoh ya. Ini hanya ilustrasi kondisi keadaan yang ingin diceritakan. Oke, maknya dari tadi ngomong terus ya. Mohon maaf, mohon bersabar. Jadi ternyata si teman sekolahnya Sim Sung Hye ini suka sama tokoh utama laki-laki Yong Jun Seo. Terus Baek Ajin ini tahu. Terus nggak tahu kenapa somehow dibolehin nih Baek Ajin untuk balas suratnya Sim Sung Hye ini. Kenapa dibolehin ya? Berarti deket banget ya mereka ya. Ada cerita apa ini mak, jadi penasaran. Aduh mak. Ya ampun, sampai disiram, masa segitunya. Ini di sekolah loh. Oke lah suka sama seseorang, tapi ya nggak gitu-gitu amat kali sampai siram-siram orang basah kuyup gini. Kan kasihan, masuk angin ya. Ini siapa nih tokoh utama lagi kan? Soalnya di gambarnya nggak ada nih. Adiknya sana glowing ya, masya Allah. 장윤준. 친구는 헤드셋을 부쉈잖아. 멋졌잖아. 그 병진이 웃긴 새끼. 호랑 열을 치고 내빼더라고요. 너 학생 공부도 안 하고 어디서 이런 짓을. 돈 갚을 건지 말 건지 그것만 말해요. 무슨? 끼어들기 싫어서? 너 같은 모범생이고 나랑 엮여가지고 올 거 없겠지. 너 뭐 필요한 거 없냐? 원하는 거 있으면 나랑 솔직히 줄게. 딱 맞는 일이야. 잘 됐네. 수고비도 있고. 보건실에 있다가 바로 주퇴할 거. Baru diceritain nih awal mulanya kenapa Baek Ajin deket sama Kim Jae-oh. Ternyata mereka pernah ada insiden yang membuat mereka dekat satu sama lain. Tapi dari situ mereka dekatnya bukan deket yang baik ya. Deketnya deket rentenir. Ternyata Baek Ajin rentenir, cantik-cantik ini, ya Allah. Dia tuh di sini ceritain murid yang pintar, berprestasi, murid teladan, tapi dia punya sisi yang berbeda, sisi yang berkebalikan dari image seorang murid teladan. Ini menarik sih ya, ini film ceritanya lebih ke psikologi kayaknya nih dramanya. Di awal episode aja udah cukup intens kalau kata emak ya. Intens dalam artian mendalam, penuh teka-teki, penuh misteri. Lebih seperti itu. 너가 날 위해서 그렇게 해줄 줄 알았어. 사과할 거면 백아진한테 직접 와서 하라 그래. Di sini si Yong Jun Seo berusaha mendekati Sim Sung Hye, tapi kenapa? Dia kan deket sama Baek Ajin. Kenapa dia deketin Sim Sung Hye?
ada apa nih? Ke bau-baunya 요즘 너랑 배가진 분위기가 심상치 않은데 너도 알다시피 나 배가진이 bau nggak enak ya. 나 만나는 동안은 Ada udang di balik. 아니야. Pengen. 걱정 마. 나 그건 아니니까. 그래? 아진아 더 기다려야 되니? 죄송해요. 제가 좀 긴장을 해서. 그냥 편하게 말해도 돼 괜찮아 손이 자꾸 떨려서요. Nah, udah mulai kelihatan nih. Ternyata PA Jin ini punya rencana ya. 선생님이 저 신경 Sepertinya untuk ngejebak Sim Sung Hye. Seakan-akan Sim Sung Hye ini yang 내가 만약 ngambil uang 아무것도 안 patungannya, uang setorannya. Dan dia rencananya itu apa? In time. Timingnya perfect banget. Ya namanya juga drama, Mak. 선생님을 침해받기 싫어. Untuk anak SMA dia bisa berpikir dan bertindak seperti itu, merencanakan sesuatu dengan 네가 잃어버린 거. kematangan, 장난하니까 못 돌려주는 거니? ya itu hebat loh. Ya. Dulu emak sih waktu SMA yang nggak mikir aneh-aneh, suruh belajar buat persiapan 내가 훨씬 이거 없잖아. sekolah lagi. 생리도 벽 있어서 중학교 때도 애들 이거 Nggak kepikiran kayak gini. Kalau SMA sekarang kayak gimana ya? Apakah kayak gini kalau di Indonesia? Berarti emak udah beda banget dong kita. Oh, emaknya aja jangan-jangan yang terlalu old school ya. Tuh kan? 야 그거 잘못된 건데? Dia dijebak sama Baek Aji dengan rencana yang cukup sempurna. Semua kelihatan masuk akal, seakan-akan Sim Sung Hye ini nggak cuman nyuri uang tapi juga nyuri barang lain, termasuk 네 말대로 HP-nya Kim Jae-oh. 근데 나는 지금 네가 내 야. 폰 뒤로 처음 만지는데 Hati-hati. Peringatan, ini bukan untuk ditiru. Bukan ya. Namanya tulas, licik, jahat lebih tepatnya ya. Tidak boleh kita memfitnah orang. No. Ya, tidak untuk ditiru. 담임쌤 부끄럼. 나도 비밀 얘기 하나 해줄게. 담임쌤 부끄럼. 나도 비밀 얘기 하나 해줄게. Baek Ajinya juga 나도 비밀 얘기 하나 해줄게. 선생님이 담임쌤 걱정하셔서 상담받아. dia tenang loh ngelakuin itu. Tokoh utamanya sangat tenang melakukan penjebakan. Ini karakternya menarik sih. Kalau memang ada orang seperti itu di dunia ini, dia dengan tenang melakukan suatu hal yang tidak baik. Apa ya? Kasihan. Tapi di sisi lain dia juga pintar, hebat. Tapi kasihan. Artinya dia akan melakukan kegiatan yang tidak baik terus-terusan, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya itu bukan hal yang nggak baik. Kasihan sih kalau kata gue. 나도 비밀 얘기 하나 해줄게. 담임쌤 부끄럼. 나도 비밀 얘기 하나 해줄게. 담임쌤 부끄럼. Nah kan, 비밀 얘기 하나 해줄게. ternyata Yung Jun Seo ini punya motif ngedeketin Sim Sung Hye. Dia mau bantuin Baek Aji untuk melancarkan rencananya, melancarkan aksinya menjebak Sim Sung Hye. 나도 비밀 얘기 하나 해줄게. 담임쌤 부끄럼. Iya, ini 나도 비밀 얘기 하나 해줄게. partner in crime ya ternyata ya. 나도 비밀 얘기 하나 해줄게. Tapi mak penasaran ini kenapa belum diceritain ya apa yang membuat Baek Ajin sama Yung Jun Hye ini sebegitu dekatnya, trustnya luar biasa nih, saling percayanya. Belum diceritain. Dan nggak cuma ngejebak Sim Sung Hye nih, mereka juga menjatuhkan 그렇게 내가 말했잖아. ibunya juga dan ngebeberin rahasia bapaknya yang ternyata di awal episode tadi dijelaskan ada guru yang selingkuh, ternyata sama guru itu. 넌 칠판에 적힌 그 글씨가 진짜 준서 글씨라고 생각해? Oke. 사실 이제 와서 누가 적은 게 뭐가 중요하겠어? 중요한 Dia 건 bisa berbuat sejauh itu ya 아무도 네 말을 믿지 않는다. untuk menghancurkan seseorang, seberani itu. 이거 진짜 정말 다른 Ini anak SMA loh ya, by the way, Yorobun. 그럴 리가 없잖아, 성이야. Udah senekat itu. 걔 낭바예요. 사람의 탈을 쓴. Oke, udahan ini. Oke. Tadi udah selesai episode pertama yang menurut Mak ini
cukup kuat, menyampaikan ceritanya itu cukup kuat. Terus karakternya juga masih misterius, punya karakter yang kuat. Yang Baek Ajin ini menurut emak dia impulsif, bukan impulsif, apa ya namanya, persuasif. Dia bisa brainstorming orang, mencuci otak orang, dan juga persuasif. Bisa ya, maksud emak tuh dia mengajak si Young Jun Seo sama Kim Jae Oh untuk bantu dia melancarkan aksinya menjebak Kim Soo Hye. Menurut emak itu sesuatu yang nggak semua orang bisa, tapi di episode ini dijelaskan bahwa dia karakternya seperti itu. Lalu ada bagian-bagian yang menurut emak tuh agak deg-degan ya, selain adegan tadi ibunya jatuh, lebih tepatnya dijatuhin, dan ada hal-hal lain yang mak tidak menemukan di kehidupan nyatanya emak. Agak berani sini ya filmnya. Ini Kim Yo Jung ini emang filmnya seperti ini kah? Atau sebenarnya enggak sebelum-sebelumnya? Tolong komen ya yang kenal Mbak Kim Yo Jung, adik Kim Yo Jung lebih tepatnya. Yang si cantik ini keren banget dia mainnya di sini sih. Dia bisa membawakan karakter yang begitu kuat dan dark banget dengan baik, Dia cantik tapi dia jahat sekaligus. Ekspresinya dapet banget nih. Ya. Jadi menurut emak ini konfliknya udah mulai terbentuk di episode pertama. Konflik yang seperti apa sih? Jadi konflik dimana seseorang itu kayak udah punya trauma dari masa kecil, dan itu membentuk karakternya ketika dia dewasa. Karakter yang saking traumanya di masa kecil sehingga dia tumbuh menjadi seorang yang ingin berusaha melindungi dirinya sendiri, nggak mau digangguin lagi. Dan begitu ada yang ganggu, dia akan balas, dan bahkan balasnya lebih kejam, karena dia udah nggak mau disakitin lagi. Dia udah enough gitu ya, sepertinya karakternya seperti itu. Kalau emak lihat masa lalu yang begitu kelam dan mungkin belum selesai, masih menghantui karakter utama kita di sini ya. Jadi masih ada teka-teki yang belum terpecahkan di episode pertama ini. Selain trauma, ada juga kepura-puraan. Ini tokoh utamanya Baek Ajin sebenarnya sedang berpura-pura untuk menjadi sosok yang baik, manis, ingin dikagumi, seperti itu nggak sih? Karena dia pura-pura jadi orang baik di depan teman-temannya yang lain dan seperti mencari perhatian. Apakah seperti itu? Apakah dia butuhkan perhatian, kasih sayang selama ini dia nggak dapat di keluarganya dari orang tuanya, atau seperti apa? Terus juga si karakter siapa ya, Young Jun Hye, aduh ribet banget ya, maaf ya, ini Yorobun ngomong namanya aja ribet banget emak. Young Jun Hye di sini emak belum tahu ini deketnya dia itu apa, bestie banget, apakah dia pelindungnya Baek Ajin atau ancamannya atau apa, belum tahu. Pun begitu dengan Kim Jae Oh, tapi Kim Jae Oh sepertinya lebih ke karena dia nggak punya temen ya, terus ketemu Baek Ajin kayaknya cocok, jadi dia ya santai main sama Baek Ajin juga, satu circle gitu. Di episode pertama ini dia berhasil menanamkan sebuah misteri yang bikin emak ini kepo dan gak sabar pengen nonton episode berikutnya. Jadi nanti temenin lagi ya episode kedua, kita nonton lagi. Terus juga tokoh-tokohnya juga membawa konfliknya masing-masing nih. Oke, semuanya itu tadi di X episode pertama yang penuh misteri, penuh intrik, dark banget, emosionalnya dapet, intriknya dapet, karakter utamanya dapet, yang powerful,
misterius dan kuat juga. Terus ini akan buat mak menjanjikan konflik yang akan lebih tajam di masa yang mendatang. Yang jelas bikin emak makin penasaran akan seperti apa cerita berikutnya. Jadi ya sambil kita nunggu episode berikutnya, mak beresin ya kerjaan rumahnya, PR-nya, pekerjaan rumahnya. Boleh nonton tapi kerjakan dulu tugas utamanya, jaga anak, beresin rumah juga ya. Sehat-sehat selalu semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa nonton dramanya boleh, tapi ambil juga hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.